Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep perancangan produk kosmetika berbasis bukti, aloe rubina, yaitu lip balm berbasis bahan alami yang diformulasikan untuk membantu menjaga kelembapan dan kesehatan bibir. Baik, jadi yang pertama ada nama produk dan kategori. Jadi produk yang kami buat bernama Aloe Rubina. Produk ini termasuk dalam kategori skincare khususnya perawatan bibir atau lip scrub. Aloe Rubina diformulasikan dengan ekstrak aloe vera yang berfungsi untuk melembabkan dan menenangkan bibir kering, serta ekstrak buah naga merah yang kaya antioksidan sehingga dapat membantu melindungi bibir dari radikal bebas dan membuat bibir tampak lebih segar. Baik, selanjutnya kita masuk dalam target user dan masalah kulit. Jadi target penggunaan dari produk lip balm ini adalah remaja hingga dewasa muda berusia 15-35 tahun, baik wanita maupun pria yang memiliki aktivitas tinggi, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Kelompok ini sering terpapar sinar matahari, polusi, serta ruangan ber-AC, dan juga sering menggunakan kosmetik bibir seperti lip tint atau lip matte. Kondisi tersebut dapat menyebabkan berbagai masalah pada bibir, seperti bibir kering, pecah-pecah, tampak kusam, serta iritasi ringan akibat kurangnya kelembapan atau penggunaan produk kosmetik yang terlalu matte. Baik, selanjutnya bentuk sediaan yang dipilih. Jadi bentuk sediaan yang dipilih adalah lip balm stick karena lebih praktis, higienis, dan mudah diaplikasikan kapan saja. Selain itu, bentuk stick juga dapat membentuk lapisan pelindung pada bibir sehingga membantu mengunci kelembapan terutama pada bibir yang cenderung kering. Baik, selanjutnya konsep nilai utama atau value proposition dan pembeda. Nilai utama dari produk ini adalah sebagai pelembab bibir berbasis bahan alami yang tidak hanya memberikan hidrasi, tetapi juga perlindungan antioksidan serta warna alami pada bibir. Pembeda utama produk ini adalah kombinasi aloe vera yang memberikan efek menenangkan dengan ekstrak buah naga merah yang kaya antioksidan dan memberikan tint alami tanpa menggunakan pewarna sintetis. Baik, selanjutnya risiko dasar atau pertimbangan keamanan. Dalam pembuatan produk ini terdapat beberapa pertimbangan keamanan. Bahan yang digunakan harus berkualitas cosmetic grade dan aman untuk area bibir. Konsentrasi ekstrak aloe vera dan buah naga juga perlu disesuaikan agar tidak menimbulkan iritasi atau reaksi alergi, terutama pada bibir sensitif. Selain itu, ditambahkan antioksidan seperti vitamin E untuk menjaga kestabilan produk dan mencegah oksidasi. Sebelum dipasarkan, produk ini juga perlu melalui uji stabilitas dan uji iritasi. Selanjutnya, 3 kandidat bahan alam yang digunakan dalam produk ini, yaitu yang pertama aloe vera atau lidah buaya, yang kedua ada buah naga merah, yang ketiga ada madu. Nah, kedua bahan ini dipilih karena memiliki fungsi utama yang saling melengkapi, yaitu hidrasi dan juga perlindungan antioksidan, serta dapat memberikan nilai tambah berupa warna alami pada produk lip balm. Untuk fungsi, bukti singkat, dan potensi risiko, serta alasan dipilihnya 3 bahan ini, yaitu yang pertama aloe vera atau lidah buaya, di mana berfungsi untuk melembabkan dan menenangkan bibir. Nah, bukti ilmiahnya itu, polisakarida dalam aloe vera mampu meningkatkan hidrasi kulit dan membantu mempertahankan kelembapan pada lapisan kulit atau bibir kering. Nah, untuk potensi resiko atau iritasinya itu, dia iritasi ringan pada kulit sensitif atau juga jarang terjadi. Untuk alasan dipilihnya, aloe vera ini memberikan efek soothing dan hidrasi pada bibir kering. Yang kedua, untuk buah naga merah, di mana dia berfungsi sebagai antioksidan dan pewarna alami. Dengan bukti ilmiahnya, buah naga merah ini mengandung betalain dan polifenol yang memiliki aktivitas antioksidan dan juga berpotensi digunakan sebagai bahan kosmetik alami. Nah, untuk potensi resikonya itu alergi yang sangat jarang. Dan juga untuk alasan dipilihnya, buah naga merah ini memberikan perlindungan antioksidan dan warna alami pada lip balm. Serta yang ketiga, ada madu, di mana dia berfungsi sebagai humektan alami yang menjaga kelembapan bibir. Nah, untuk bukti ilmiahnya, madu itu memiliki sifat humektan yang mampu menarik dan mempertahankan air pada permukaan kulit, sehingga membantu menjaga kelembapan. Nah, untuk potensi risiko atau iritasinya, itu reaksi alergi pada individu yang sensitif. Nah, untuk alasan dipilihnya madu ini, karena madu itu dapat membantu mempertahankan hidrasi bibir dan meningkatkan kelembutan. Nah, produk aloe rubina lip balm ini dikembangkan menggunakan bahan alami untuk membantu menjaga kesehatan dan kelembapan bibir. Nah, aloe vera berperan
dalam meningkatkan hidrasi karena kandungan polisakarida yang dapat mempertahankan kadar air dan memberikan efek menenangkan pada bibir kering. Untuk buah naga merah, dia mengandung senyawa betalain dan polifenol yang berperan sebagai antioksidan untuk melindungi bibir dari radikal bebas serta memberikan warna alami pada produk. Serta yang ketiga, madu itu memiliki sifat humektan yang membantu mempertahankan kelembapan bibir dan digunakan sebagai bahan pendukung dalam formulasi lip balm ini. Kita masuk ke bahan aktif utama. Yang pertama ada aloe vera dengan mekanisme singkat. Yang pertama itu meningkatkan hidrasi kulit dengan kandungan polisakarida, vitamin, dan asam amino. Kemudian yang kedua membentuk lapisan pelindung pada bibir sehingga mengurangi kehilangan air. Dan yang ketiga membantu mengatasi bibir kering dan pecah-pecah serta dengan efek antiinflamasinya. Kemudian manfaat utama yang pertama itu melembabkan bibir, yang kedua mengatasi bibir kering dan pecah-pecah, dan yang ketiga membantu regenerasi kulit bibir. Kemudian ada batasan atau resiko, itu pada beberapa individu dapat menyebabkan reaksi alergi serta gatal-gatal, kemerahan atau rasa perih. Kemudian siapa yang sebaiknya menghindari? Itu yang pertama ada individu dengan riwayat alergi terhadap lidah buaya, individu dengan bibir yang sangat sensitif, dan individu dengan luka terbuka pada area bibir. Kemudian bahan aktif yang utama yang kedua itu buah naga dengan mekanisme singkat. Yang pertama itu membantu melindungi bibir dari radikal bebas dengan kandungan betalain, vitamin C, dan antioksidan. Kemudian sebagai pewarna alami dan menjaga elastisitas dan kesehatan kulit bibir dengan kandungan antioksidannya. Manfaat utamanya itu seperti untuk memberi warna alami pada bibir, sebagai antioksidan untuk melindungi bibir dan menjaga kelembapan bibir. Batasan atau resikonya itu stabilitas warna dapat berkurang jika terkena panas atau cahaya yang berlebih. Dan siapa yang sebaiknya menghindari itu adalah individu dengan riwayat alergi terhadap buah naga. Karena jika digunakan dapat menimbulkan reaksi alergi seperti gatal-gatal pada bibir, kemerahan, bengkak, dan rasa panas atau perih. Kemudian masuk ke dalam draft claim dan claim evidence alignment. Untuk klaim yang pertama itu melembabkan bibir kering secara alami. Dengan bahannya itu ada aloe vera. Alasan ilmiahnya itu karena aloe vera mengandung polisakarida dan vitamin E dan asam amino yang membantu meningkatkan hidrasi kulit. Kemudian ada klaim yang kedua itu membantu menenangkan bibir pecah-pecah. Dengan bahannya itu ada aloe vera karena memiliki sifat antiinflamasi ringan yang membantu menenangkan bibir kering atau pecah-pecah. Kemudian ada klaim yang ketiga itu memberi warna alami pada bibir itu dengan bahan buah naga karena pigmen betalain memberi warna kemerahan alami. Kemudian klaim yang terakhir itu mengandung antioksidan alami untuk menjaga kesehatan bibir. Dengan bahannya itu buah naga karena mengandung betalain dan vitamin C. Draft label. Yang pertama itu dengan nama produk aloe rubina. Itu dengan komposisi ada aloe vera, ekstrak buah naga, virgin coconut oil, cera alba, vaseline album, sea butter, vitamin E, oleum ricini, dan propylene glycol. Kemudian cara pakainya itu oleskan lip balm secara merata pada bibir, gunakan 2-4 kali sehari atau saat bibir terasa kering. Kemudian ada peringatannya itu hanya untuk pemakaian luar dan hentikan penggunaan jika terjadi iritasi. Kemudian informasi pentingnya itu warna produk dapat sedikit berubah karena mengandung bahan alami. Selanjutnya, kita akan masuk pada sketsa formula konseptual. Di sini ada bahan, presentasi, dan juga fungsi. Ada ekstra buah naga 6% yang berfungsi sebagai pewarna alami, aloe vera 5% untuk pelembab, ada vitamin E 0,05% sebagai antioksidan, ada FCO secukupnya yang mana berfungsi sebagai fasi minyak, dan juga ada vaseline album 10% untuk emolian. Selanjutnya, kita akan masuk pada rasionalisasi pemilihan bentuk sediaan dan sensory experience. Nah, pada kali ini saya ingin bertanya dulu nih ke teman-teman semuanya. Teman-teman pernah tidak merasa bibir teman-teman itu tiba-tiba kering atau pecah-pecah, terutama saat cuaca panas atau terlalu lama di ruangan yang ber-AC? Hal itu terjadi karena kulit bibir teman-teman itu jauh lebih tipis dibandingkan kulit wajah, sehingga lebih mudah kehilangan kelembapan. Oleh karena itu, pada produk ini, kami memilih bentuk sediaan lip balm karena lip balm mampu membentuk lapisan pelindung ringan yang membantu menjaga kelembapan bibir sekaligus melindungi dari paparan lingkungan seperti panas, angin, maupun udara kering. Dari segi sensori juga, produk ini dirancang memilih tekstur semi padat yang mudah meleleh saat menyentuh bibir sehingga terasa halus dan juga mudah diratakan. Untuk aromanya diharapkan ringan dan juga segar dengan sentuhan aroma buah dari buah naga sehingga tidak terlalu kuat. Setelah digunakan, lip balm ini memberikan afterfeel yang lembab, tidak lengket, serta efek blushi alami ringan dengan sensasi menenangkan dari kandungan lidah buaya itu sendiri. Selanjutnya, kita akan masuk pada cara pakai, frekuensi, dan juga catatan keamanan. Di sini ada beberapa cara penggunaan yang bisa teman-teman bisa lihat pada slide, dan juga frekuensi penggunaannya dapat digunakan 2-3 kali sehari atau sesuai kebutuhan, dan juga dapat digunakan lebih sering ketika bibir terasa kering, berada di lingkungan berangin atau panas, dan juga bisa digunakan sebelum tidur untuk membantu hidrasi bibir. Untuk catatan keamanan, teman-teman bisa lihat pada slide ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, dan terima kasih.